Wajahnya jarang muncul dalam poster-poster perjuangan, dan kisah hidupnya seringkali kalah populer dibandingkan tokoh-tokoh lain. Padahal banyak sejarawan menganggapnya sebagai salah satu pemikir paling cemerlang yang pernah dimiliki Indonesia. Dikejar di berbagai negara, hidup berpindah-pindah dari satu benua ke benua lain, dan menjadi salah satu tokoh pertama yang secara terang-terangan menyerukan kemerdekaan penuh Indonesia ketika sebagian besar elit politik masih berbicara tentang otonomi. Namun hidupnya berakhir tragis, bukan di tangan penjajah Belanda, melainkan oleh pasukan Republik Indonesia sendiri. Bagaimana mungkin seorang pejuang kemerdekaan berakhir dibunuh oleh Republik yang ikut ia perjuangkan? Apa cita-citanya untuk Indonesia? Mengapa pemikirannya dianggap jauh melampaui zamannya? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya? Inilah kisah Tan Malaka. Dan mungkin salah satu tokoh paling tragis dalam sejarah Indonesia. Tan Malaka lahir dengan nama Ibrahim Datuk Tan Malaka pada tahun 1897 di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang cukup terpandang. Sejak kecil ia dikenal sangat cerdas. Kemampuannya dalam belajar membuatnya memperoleh kesempatan pendidikan yang jarang didapatkan oleh pribumi pada masa kolonial. Ia bersekolah di lembaga pendidikan Belanda sebelum akhirnya melanjutkan studi ke negeri Belanda. Pada masa itu, sangat sedikit orang Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan tinggi di Eropa. Di Belanda, Tan Malaka mulai berkenalan dengan berbagai pemikiran politik dunia. Ia membaca karya-karya filsafat. Ia mempelajari sosialisme. Ia mempelajari kapitalisme. Ia mengikuti perkembangan gerakan buruh internasional. Dan yang terpenting, ia mulai mempertanyakan mengapa bangsanya harus hidup di bawah penjajahan. Berbeda dengan banyak tokoh lain yang menempuh jalur politik praktis, Tan Malaka sejak awal tertarik pada dunia gagasan. Baginya, kemerdekaan bukan sekadar mengusir penjajah. Kemerdekaan harus disertai pembebasan rakyat dari kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Untuk memahami Tan Malaka, kita harus memahami cara berpikirnya. Tan Malaka sering dikaitkan dengan komunisme. Memang benar, ia pernah aktif dalam gerakan komunis internasional. Namun pemikirannya jauh lebih kompleks daripada sekadar label komunis. Menurut Tan Malaka, Indonesia membutuhkan kemerdekaan politik sekaligus kemerdekaan ekonomi. Ia percaya bahwa rakyat tidak akan benar-benar merdeka jika kekayaan negara hanya dinikmati segelintir orang. Namun di sisi lain, ia juga sering berbeda pendapat dengan gerakan komunis internasional. Ia mengkritik pendekatan yang menurutnya tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Tan Malaka percaya bahwa revolusi Indonesia harus memiliki karakter Indonesia sendiri. Salah satu karya terpentingnya adalah Madilog. Madilog merupakan singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui buku ini, Tan Malaka mengajak masyarakat Indonesia untuk berpikir kritis. Menurutnya, bangsa yang merdeka harus mampu menggunakan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Ia ingin rakyat Indonesia meninggalkan cara berpikir yang hanya bergantung pada tahayul dan otoritas. Dalam banyak hal, Tan Malaka terlihat seperti seorang guru yang ingin membangun bangsa melalui pendidikan dan nalar. Jauh sebelum proklamasi tahun 1945, Tan Malaka telah berbicara tentang Indonesia merdeka. Saat banyak organisasi masih meminta reformasi atau otonomi, Tan Malaka sudah menuntut kemerdekaan penuh. Baginya tidak ada jalan tengah dengan kolonialisme. Indonesia harus menjadi negara merdeka yang berdaulat. Namun kemerdekaan yang ia bayangkan bukan sekadar pergantian penguasa. Ia menginginkan negara yang berbasis pendidikan, memiliki industri nasional yang kuat, tidak bergantung pada kekuatan asing, menjamin kesejahteraan rakyat, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga. Dalam banyak tulisannya, Tan Malaka membayangkan Indonesia sebagai negara modern yang dibangun oleh rakyat yang terdidik. Ia percaya bahwa pendidikan adalah pondasi utama kemerdekaan. Tanpa pendidikan, kemerdekaan hanya akan menghasilkan elit baru yang menggantikan penjajah lama. Banyak orang mengenal Tan Malaka sebagai tokoh revolusioner, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa ia adalah salah satu orang pertama yang secara terbuka menggunakan istilah Republik Indonesia sebelum negara ini benar-benar lahir. Pada tahun 1925, ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan kemerdekaan masih terlihat seperti mimpi yang sangat jauh, Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Naar de Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Saat buku itu diterbitkan, bahkan kata Indonesia sendiri belum digunakan secara luas oleh masyarakat. Sebagian besar organisasi pergerakan masih menggunakan identitas daerah,
suku, atau organisasi masing-masing. Namun Tan Malaka sudah membayangkan sesuatu yang lebih besar. Ia membayangkan sebuah negara bernama Republik Indonesia. Sebuah negara yang merdeka sepenuhnya dari penjajahan Belanda. Sebuah negara yang dipimpin oleh rakyatnya sendiri. Dan yang paling menarik, gagasan itu muncul 20 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Dalam bukunya, Tan Malaka menulis bahwa kemerdekaan tidak akan diberikan oleh penjajah. Kemerdekaan harus direbut oleh rakyat yang sadar akan hak-haknya. Ia meyakini bahwa perjuangan kemerdekaan harus melibatkan kaum buruh, petani, pelajar, dan seluruh lapisan masyarakat. Menurut Tan Malaka, bangsa Indonesia tidak boleh hanya mengganti penguasa Belanda dengan elit pribumi. Kemerdekaan harus membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat. Baginya, republik bukan hanya bentuk negara. Republik adalah cita-cita tentang pemerintahan yang lahir dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Karena itulah Tan Malaka sering dianggap sebagai salah satu penggagas paling awal konsep Republik Indonesia. Bahkan jauh sebelum nama Indonesia dikenal luas di dunia internasional, salah satu gagasan paling terkenal dari Tan Malaka adalah semboyan Merdeka 100%. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan tidak bisa dibagi-bagi. Tidak ada kemerdekaan setengah. Tidak ada kemerdekaan yang masih berada di bawah pengaruh negara lain. Tidak ada kemerdekaan yang harus meminta izin kepada bekas penjajah. Jika Indonesia merdeka, maka kemerdekaannya harus penuh. Karena itu, ia sering mengkritik berbagai perundingan dengan Belanda yang menurutnya terlalu banyak memberikan konsesi. Pandangan inilah yang membuatnya sering berbenturan dengan pemimpin republik lainnya. Namun dari sudut pandang Tan Malaka, ia bukan sedang menentang republik. Ia justru merasa sedang mempertahankan cita-cita republik yang sesungguhnya. Tan Malaka membayangkan Indonesia sebagai negara yang berdiri di atas 3 fondasi utama. Pertama, kemerdekaan politik. Tidak boleh ada kekuatan asing yang mengendalikan Indonesia. Kedua, kemerdekaan ekonomi. Kekayaan alam harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk segelintir kelompok. Ketiga, kemerdekaan berpikir. Rakyat harus mendapatkan pendidikan dan mampu berpikir secara kritis. Dalam pandangan Tan Malaka, bangsa yang bodoh akan mudah dijajah kembali, meskipun penjajahnya sudah berganti wajah. Karena itu, ia sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan, dan logika. Gagasan inilah yang kemudian dituangkannya dalam buku Madilog. Tidak banyak tokoh Indonesia yang memiliki perjalanan internasional seperti Tan Malaka. Ia pernah tinggal dan bergerak di Belanda, Jerman, Rusia, Tiongkok, Filipina, dan berbagai negara lainnya. Selama bertahun-tahun, hidupnya diwarnai pelarian, penyamaran, dan pengejaran politik. Dia menggunakan berbagai nama samaran. Ia hidup dengan identitas yang terus berubah. Banyak peneliti bahkan menyebut hidup Tan Malaka lebih mirip novel petualangan daripada biografi politik. Namun di tengah semua itu, satu tujuan tidak pernah berubah. Kemerdekaan Indonesia. Ia menulis, berpidato, mengorganisasi gerakan, dan terus memperjuangkan gagasan tentang republik yang merdeka. Setelah Indonesia merdeka, hubungan Tan Malaka dengan pemerintah republik tidak selalu harmonis. Ia memiliki perbedaan pandangan dengan sejumlah pemimpin nasional, termasuk dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Tan Malaka menilai pemerintah terlalu lunak dalam menghadapi Belanda. Ia menolak berbagai kompromi yang menurutnya merugikan Indonesia. Salah satu slogan terkenalnya adalah Merdeka 100%. Baginya, kemerdekaan tidak boleh dinegosiasikan. Perbedaan politik ini membuat posisinya semakin terisolasi. Meskipun demikian, ia tetap memiliki pengikut yang setia dan tetap berusaha memengaruhi arah revolusi Indonesia. Ironisnya, orang yang sejak tahun 1925 telah membayangkan lahirnya Republik Indonesia dan bahkan menuliskan nama Republik Indonesia ketika negara itu belum ada, justru mengakhiri hidupnya di tangan pasukan Republik yang ikut ia perjuangkan. Inilah bagian paling tragis dalam kisah Tan Malaka. Pada Februari tahun 1949, di tengah masa Revolusi Nasional Indonesia, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan Republik Indonesia. Tak lama kemudian, ia dieksekusi di daerah Kediri, Jawa Timur. Selama bertahun-tahun, kematiannya diselimuti misteri. Banyak dokumen tidak tersedia, banyak saksi telah meninggal dunia, dan berbagai versi cerita berkembang. Penelitian sejarah modern menunjukkan bahwa eksekusi dilakukan oleh unsur militer Republik Indonesia. Namun siapa yang memberi perintah langsung, sejauh mana rantai komando mengetahui tindakan tersebut, dan apakah ada keputusan politik tingkat nasional masih menjadi perdebatan akademik. Yang jelas, Tan Malaka tidak dibunuh oleh Belanda. Ia tidak dibunuh oleh Jepang.
Ia tewas di tangan pihak yang secara formal berada dalam kubu Republik Indonesia yang juga sedang memperjuangkan kemerdekaan. Fakta inilah yang membuat kisahnya begitu tragis. Ia hidup untuk Republik, ia berjuang untuk Republik, namun pada akhirnya, ia meninggal di dalam Republik yang pernah ia impikan. Tan Malaka adalah tokoh yang sulit dimasukkan ke dalam satu kotak. Ia seorang nasionalis, ia seorang revolusioner, ia seorang pemikir, ia seorang guru, dan dalam banyak hal, ia adalah seorang visioner. Sebagian gagasannya mungkin diperdebatkan, sebagian strateginya mungkin tidak disetujui. Namun kontribusinya terhadap lahirnya gagasan Indonesia Merdeka sulit untuk diabaikan. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia melalui Soekarno menetapkannya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ironisnya, pengakuan itu datang bertahun-tahun setelah kematiannya. Seolah bangsa ini baru menyadari nilai seorang tokoh setelah ia tiada. Mungkin itulah mengapa hingga hari ini, Tan Malaka tetap menarik untuk dibicarakan. Karena kisahnya bukan hanya tentang satu orang, tetapi tentang pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana sebuah bangsa memperlakukan para pemikirnya? Bagaimana revolusi memperlakukan para pemikirnya? Dan apakah sejarah selalu adil kepada mereka yang datang terlalu jauh mendahului zamannya? Tan Malaka telah pergi, tetapi gagasan-gagasannya masih hidup. Dan mungkin, selama Indonesia masih berdiri, nama Tan Malaka akan terus menjadi bagian dari percakapan tentang kemerdekaan, keadilan, dan masa depan Republik ini.